Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau bertanya kepada seseorang dengan pertanyaan yang memberikan impact, maka hadirkan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berkualitas. Yuk, kita akan challenge memberikan kepada tim Harmony Coffee sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu membuat mereka berpikir dan mudah-mudahan memiliki impact terhadap perubahan mereka. Assalamualaikum. Ada Pak Erik, salah satu tim dari Coffee ya. Yuk kirim dulu ya. Baik, saya kasih pertanyaan nih. Ya. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang berbeda untuk mereka semua. Baik. Menurut Pak Erik ini tantangan hidup yang ada pada seorang Pak Erik pada hari ini sampai dengan hari ini dari level 0 itu nggak ada, atau 1 rendah, 5 sedang, 10 tinggi. Apa tantangan terbesar dari seorang Pak Erik? Berarti ya pertanyaannya ya. Sekarang Mas jawab. Oh, aja nggak apa-apa. Ya, untuk tantangan terbesar sih untuk skala prioritas ya, menentukan prioritas ya. Karena tuntutan kita kan sangat beragam ya, sangat beragam. Jadi terkadang antara satu prioritas dengan prioritas yang lain tuh saking tumpang tindih, hingga akhirnya kita akan menentukan prioritas mana yang harus diduluin dibandingin prioritas yang lain. Oke, berarti kalau dibuat secara ringkas, kira-kira tantangannya itu seperti apa? Ya, tantangannya sih untuk pengambilan keputusan ya. So, decision making, pengambilan keputusan. Ya, karena antara problem satu dengan problem lain, karena bila sama-sama urgent, kita harus putusin mana yang harus diselesaikan duluan, apakah yang kecil atau yang besar, dampaknya seperti apa, dan effortnya bagaimana, misalnya gimana, nah, itu yang terkadang kita butuh perhitungan lebih dalam. Ya. Jadi tantangan terbesar menurut Pak Erik adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Oh iya, ya. Sekarang pertanyaannya Pak Wira nih. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, Pak Wira. Menurut Pak Wira ya, apa yang paling menonjol, yang paling dirasa oleh seorang Wira ya terkait dengan skill atau kemampuan yang dengan itu Pak Wira menjadi salah satu orang yang punya punya kemampuan, bukan punya kemampuan, menjadi seorang yang lebih berarti, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Kira-kira apa? Jadi ini ya, tarik mundur dari pengalaman aja. Iya. Dari pengalaman saya mencoba sesuatu yang baru itu lebih lebih menantang ya. Mencoba sesuatu yang baru lebih menantang, menantang. Memacu adrenalin gitu. Memacu adrenalin. Ya. Oke. Jadi lebih senang aja gitu dengan hal-hal yang baru gitu Pak. Dengan hal-hal yang baru. Oke, Pak. Hal-hal yang baru itu membuat Mas Wira itu lebih bermanfaat, memiliki impact bagi seorang Mas Wira dan keluarga. Insya Allah sudah bermanfaat. Oke, bermanfaat ya. Oke, berarti Pak Wira ya adalah orang yang memang ingin sesuatu yang baru, ya, yang memicu adrenalin. Sementara Pak Erik adalah seorang yang memiliki atau seseorang yang memang terkait dengan keputusan, ya Pak ya. Ya, tantangan terbesarnya keputusan. Sementara sesuatu yang menjadi bekalnya seorang Pak Wira itu adalah tadi kita ingin tahuan terhadap sesuatu, dan itu memiliki impact bagi Pak Wira dan bagi keluarga itu. Oke, Pak, Anda nggak tahu nih namanya siapa nih? Antum siapa namanya Pak? Teguh Bandung Ustaz. Pak Teguh. Iya. Pak Teguh. Pak Teguh juga di sini? Enggak, lagi main aja. Oh, lagi main. Iya. Pak Teguh. Pak Teguh. Aktivitasnya apa? Barista juga? Enggak, freelance. Freelance. Oke, Pak Teguh. Kalau Pak Teguh sendiri nih, kita kan tadi ada tantangan, ada sesuatu yang menjadi hal yang paling berarti dalam seorang diri Pak Wira. Kalau Pak Teguh sendiri Pak,
apa menurut Pak Teguh nih, seorang Pak Teguh, sesuatu yang menjadi hambatan terbesar dalam pencapaian seorang Pak Teguh? Saat ini yang jadi hambatan terbesar saya untuk menjadi seorang apa ya, rasa percaya diri. Confidence level. Iya, Rasa percaya diri. betul. Saya kurang pede untuk melakukan. Saya suka hal-hal baru, tapi untuk memulainya itu kadang suka nggak pede. Jadi saya rasa kekurangan saya saat ini adalah rasa percaya diri. Kurangnya Yang adalah harus rasa ditumbuhkan. percaya diri. Iya, Oke. Rasa kebetulan saat ini itu hambatan ya. iya, hambatannya gimana caranya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Gimana caranya untuk menumbuhkan rasa Percaya diri. percaya diri? Kemudian kan udah katakan hambatan terbesar. Iya. Iya. Hambatan itu ya. Pak Erik. Yes, Pak Erik. Ya. Ini saya sudah kenal lama dengan Pak Erik nih. Sebelumnya. Terkait dengan decision making, pengambilan keputusan, tantangan terbesar dari seorang Pak Erik adalah pengambilan keputusan. Pak Erik, Ya. kira-kira menurut Pak Erik pengambilan keputusan yang seperti apa itu yang kemudian menjadi tantangan dari seorang Pak Erik? Ya, biasanya untuk mengambil keputusan yang berdampak sangat besar, entah itu terhadap kinerja dalam artian kita harus bang mana yang harus misalnya dalam hal mencatat atau kita punya sedikit budget, tapi kita harus memilih bagaimana ini harus dialokasikan dengan resiko yang sangat besar dari. Jadi ini berkaitan dengan antara yang kita kasih misalnya nanti berdampak seperti apa. Oke, seperti itu ya. Pak Erik pernah nggak dulu pernah memutuskan satu hal yang itu dirasa mudah sekali? Beberapa kali pernah. Oke. Nah ketika itu Pak Erik apa yang Pak Erik gunakan tuh untuk mudah memutuskan? Itu dari pengalaman sebelumnya itu, jadi experience sebelumnya. Karena kalau misalnya yang super, jadi udah nggak baik. Kemudian nggak gitu. Berarti yang membuat Pak Erik mudah memutuskan adalah dari experience, dari pengalaman. Lalu kalau memang untuk menjadi seperti apa namanya ya, boleh kita sebut mungkin bahan bakar atau energi diputuskan. Nah, kalau memang itu sudah ada Pak Erik, kira-kira kemampuan untuk memutuskan itu menjadi kapan enggak? Kalau memang energinya itu sudah ada dari Pak Erik. Kalau sudah ada nggak jadi tantangan lagi. Nggak jadi tantangan lagi. Kalau sudah ada, Kalau sudah ada, mungkin ada tantangan tapi tidak sebesar kalau nggak ada. tidak sebesar kalau nggak ada. Kalau nggak ada. Oke. Berarti kalau begitu kemampuan untuk memutuskan itu menjadi isu kan? Kalau menurut Pak Erik, kalau memang sudah punya energi dari experience sebelumnya Pak. Secara garis besar enggak sih kalau sudah ada experience. Oh enggak ya? Oke, berarti dari sesi ini nih Pak Erik sudah menemukan sesuatu yang bisa memudahkan untuk memutuskan, ya? Yaitu pengalaman sebelumnya. Oh, pengalaman sebelumnya apa Pak Erik? Ya. Pengalaman sebelumnya apa? Pas pengalaman kerja, Pengalaman apapun juga yang membuat Pak Erik itu punya energi untuk memutuskan. ya, jadi pengalamannya banyak sih, kebanyakan pengalaman dan kegagalan. Pengalaman. Jadi karena pernah gagal, kita yakin bahwa yang kita lakukan dulu dari kegagalan itu apa sih insight yang kita bisa dapat. Kadang suatu keputusan bisa sama, tapi dengan situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda. Keputusan sama tapi situasi yang berbeda. Jadi energi dari pengalaman itu yang kemudian membuat Pak Erik bisa memutuskan sesuatu dengan apa namanya? Dengan tenang. Ya dengan tenang itu istilahnya dengan tenang. Karena basicnya sudah punya pengalaman masa lalu ya. Dan itu kalau begitu sudah tidak menjadi isu ya. Karena sudah bisa mungkin apa yang bisa kita ambil apa ya? Kalau kita bisa menghadirkan sebuah kalimat putusan hari ini energi masa lalu apa yang bisa kita coba gunakan satu kalimat kira-kira menurut Pak Erik? Ya,
keputusan masa depan, energi ada di masa lalu. Jadi sebenarnya pengalaman satu kalimat ya, satu kalimat. Masa kalimat sempurna. Kira-kira apa yang bisa diucapkan? Ya, jadi kan pengalaman itu sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga. Tidak dijadikan sebagai alasan atau bahkan hambatan dan menjadi kecemasan berlebih. Menjadi kecemasan. Terutama kekecewaan. Jadi pengalaman masa lalu itu tidak menjadi kekecewaan, kecemasan yang berlebihan dan apa tadi? Udah itu aja. Sehingga dengan kita memutuskan itu terasa begitu tenang. Karena itu ya karena sudah punya pengalaman masa lalu yang bisa memberikan pelajaran yang berarti. Ya. Pak Wira, tadi apa yang disampaikan Pak Wira itu luar biasa, presisi kemampuan untuk ingin tahu, ya kan? Begitu. Nah sekarang Pak Wira, kira-kira secara spesifik Pak Wira, keingintahuan yang seperti apa nih yang membuat impact terhadap diri Pak Wira dan keluarga Pak Wira? Ya awalnya sih dari mencoba sesuatu yang kayak apa ya, kalau dibilang tuh di bidangnya jadi tetap fokus sama itu aja sih Pak. Apa yang kita kejar itu mudah-mudahan menjadi sesuatu aja gitu kan, apa yang bermanfaat buat sama keluarga. Jadi keingintahuan berubah jadi fokus, berubah jadi bermanfaat. Iya, bermanfaat juga kan. Bermanfaat. Kita mencoba bikin sesuatu yang baru nih, kayak misalkan apa kita coba dari hulu sampai hilirnya gitu kan. Kita coba, kita experience nih kayak bikin kopi gitu kan, suatu hal yang baru yang belum pernah ada orang bikin, kita bikin, kita coba kayak seperti itu Pak, perjalanannya gitu. Dan itu menurut Pak Wira memiliki impact, dampak ya untuk diri Pak Wira dan keluarga. Meskipun barangkali menurut Pak Wira impact itu langsung seperti bagi keterangan atau proses. Nah, agak lumayan berat juga. Kadang kalau misalkan kita mencoba sesuatu yang baru itu kan nggak instan kayak yang. Berarti apa yang harus dimiliki Pak Wira untuk mendukung pengetahuan itu supaya memiliki impact? Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Skill apa? Asal skill aja, skill yang kita jalan sekarang gitu. Misalkan kopi ini kan, kayak di kopi ini kita mau mencoba yang baru itu kan ada orang yang belum tentu bisa memperlakukan kopi itu kayak gimana. Kayak gitu aja sih Pak perjalanannya. Mengasah skill. Skill yang diasah itu banyak ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Wira. Kita. Satu lagi. Oke. Pak Teguh belum. Pak Teguh sekali lagi. Pak Teguh tadi bilangnya confidence-nya. Ya. Percaya dirinya. Oke. Secara spesifik percaya diri yang seperti apa tuh yang menjadi hambatan dari seorang Pak? Ketika mau melakukan hal baru itu saya nggak pede untuk melakukannya. Nggak pede mau melakukannya, untuk memulainya. Oke. Kalau menurut Pak Teguh nggak percaya diri itu ketika mau melakukannya atau ada sesuatu yang dirasa takut itu. Ya, overthinking kayak orang mikirnya gini jadi gitu start jadi overthinking sih ya. Overthinking. Apalagi? Kayaknya sih yang paling besar pengaruhnya sih itu overthinking. Oke. Sekarang kalau overthinking itu dicabut dari seorang Pak Teguh dilempar ke belakang, apakah itu membuat seorang Pak Teguh akan menjadi lebih confidence? Kayak sih, Iya. Akan lebih confidence, akan lebih percaya diri ya. Iya. Ya kalau gitu kita buang aja overthinkingnya. Iya. Kadang suka gitu, suka ngebuang bodo amat lah gitu ya. Tapi setelah terbentur sama satu hal lagi gitu, misalkan suka muncul lagi gitu. Iya.
overthinking itu gitu. Itu lagi. Oke, memang Setiap bentur misalnya udah melalui proses satu, udah tahap satu udah lewat nih. Baru ke tahap 2 muncul lagi tuh overthinking. muncul lagi pentingnya. Jadi untuk menghilangkan supaya permanen itu gimana ya? Menghilangkan. Oke, sekarang yang Mas tahu dari overthinking itu gimana sih? Berpikir berlebihan, Berpikir yang negatif. berpikir berlebihan yang negatif. Berpikir yang berlebihan yang negatif itu bisa nggak dikasih ilustrasi atau contoh? Misal saya mau lagi ada project bikin ebook ya. Ya, Terus ketika saya untuk mau buat konten untuk memasarkannya, edukasi ke audiens, kadang suka aduh nggak pede gitu, takut tanggapan dari orangnya. Terus siapa emang gitu? Belum ada ini udah jual ebook tentang ini gitu. Kadang gitu sih. kadang gitu ya. Lebih ke takut ke petik apa ini dari orang, Aku dari pemikiran pemikiran orang. Oke, pemikiran tanggapan orang tanggapan orang, Ah. pemikiran orang. iya. Oke, sekarang yang menjadi isu apa menurut seorang aku? Percaya dirinya, overthinkingnya, atau pemikiran-pemikiran orang? Yang jadi isu Dari tiga ini kalau begitu. yang paling kuat ini respon dari orang ya. Respon dari orang. Karena Kalau begitu, kalau respon dari orang, pikiran orang, kalau saya memberikan dua keadaan, ya, dua keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan saya ilustrasikan Pak Teguh menggadaikan sebuah barang ke orang lain, dan barang itu kemudian dipegang sama orang lain, let's say misalkan mobil atau motor. Pak Teguh itu karena sudah menggadaikan itu bakalan kepikiran dia akan kepikiran terus, ya kan? Karena sudah tergadaikan dengan orang lain. Oke, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, Pak Teguh tidak menggadaikan itu. Bagaimanapun juga motor, mobil, ya, diilustrasikan ada pada seorang Pak Teguh. Ya, Pak Teguh punya mobil, meskipun jelek, punya motor, meskipun jelek, tapi Pak Teguh gunakan dengan kelebihan atau kekurangan sebagai sebuah alat yang membuat Pak Teguh itu bahagia, tidak dipengaruhi orang. Ketika dua keadaan ini, mana kira-kira yang akan membuat Pak Teguh lebih bahagia dan nyaman? dan yang tadi di Ada itu ada kan? Ya. Oke. Dua keadaan yang kedua yang dipilih Pak Teguh ya. ya, Oke, punya kendaraan, punya motor atau mobil, apapun juga, tapi Pak Teguh bisa gunakan, bisa bahagia, bisa nyaman. Daripada punya mobil mewah, tapi digadaikan buat orang lain. Sekarang kita ilustrasikan. Pak Erik, Pak Wira, punya pikiran-pikiran tertentu pada Pak Teguh. Lalu Pak Teguh ya memikirkan hal itu. Bagaimana kalau itu kita ibaratkan kondisi pertama? Percaya Pak Teguh digadaikan ke Pak Erik, percaya Pak Teguh tergadaikan sama Mas Wira. Itu akan mengenai kondisi seorang Teguh secara original. Karena Pak Teguh tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mengelola, tidak bisa mengendalikan Pak Erik dan Pak Wira. Apapun juga Pak Teguh nggak bisa mempengaruhi mereka karena dia ada di luar jangkauan Pak. buat model kita ya Sar. Sekarang, let's say kita lihat yang kedua, kendaraan mobil itu di bawah pengawasan seorang Pak Teguh dengan kelebihan maupun kekurangannya, dan Pak Teguh merasa nyaman. Jadi apapun juga yang Pak Teguh lakukan, kalau Pak Teguh merasa orang lain memperhatikan, merasa responnya negatif, secara tidak langsung Pak Teguh menggadaikan pikiran, perasaan pada orang lain. Pertanyaannya, bahagia nggak? Nyaman nggak? Ya. Sekarang, kalau Pak Teguh merasa, oke, ini ada masalah, apapun pandangan mereka, itu adalah mereka. Saya tidak bisa mengendalikan mereka.
Yang saya bisa kendalikan adalah saya, hati saya, pikiran saya, kekuatan yang ada dalam diri saya. Iya lagi. Iya. Selama ini kalau mengkhawatirkan yang nggak bisa saya kendalikan, bisa saya kendalikan apa yang saya bisa kendalikan. Apa yang bisa didapat dalam sesi selama ini? Yang singkat ini. Penyelesaian dari satu masalah. Penyelesaian dari satu masalah. Oke. So, selanjutnya Pak Teguh mau masih menggadaikan orang lain kebahagiaan Pak Teguh percaya diri palsu atau Pak Teguh berjalan secara original ini saya. Kelebihan dan kekurangan milik saya tidak bisa mengendalikan saya mengendalikan diri saya, tapi saya tidak bisa. Artinya bersikap bodoh amat itu nggak selalu buruk. Nah ini berarti punya confidence. Siap. Pak Erik, terima kasih Pak Erik sudah bersama-sama. Nanti kalau sudah ada di sana, kayaknya harus sering ngobrol kita. Biar nggak stres, jadi konsultasi. Di atas, Ustaz. Ya, kantor saya di atas sama tim. Kantor coaching konseling itu di atas.